Nah, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Nah, dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Jadi kalau pulang pasar harus mandi dulu, bersihkan dulu dirinya, dimitikan dulu yang baru masuk. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepadamu, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayah dan ibunya harus mati. Nah, tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkan lagi perbuatan sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti dan banyak hal yang seperti yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang yang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, ini konteksnya tentang adat istiadat nenek moyang orang Yahudi yang tidak dipatuhi oleh murid-murid Yesus. Salah satunya seperti, kenapa beberapa muridmu ini pada waktu makan tidak membasuh tangan. Yang kedua, kalau kebiasaan adat istiadat orang Yahudi, kalau pulang dari pasar mereka dulu membersihkan diri, terus mencuci perkakas-perkakas dari tembaga. Bukan tentang hal makanan B2 dibolehkan makan, yang keluar dari mulutmu itulah yang haram. Sudah? Ya, di mana? Oke. Semoga saya nanti tidak dipotong ya. Ya, supaya diskusi kita ya bolehlah dikatakan beradab. Oke, saya tidak menampik bahwa konteks yang dibacakan oleh Ito Nora itu, yang dibacakan itu salah. Bahkan saya setuju bahwa konteksnya seperti itu. Tapi itu tidak juga berarti menampikkan apa yang Tuhan katakan selanjutnya, ya. Karena bukan masuk, ya, bukan seperti yang dibacakan tadi. Bahwa tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang luar masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskannya? Nah, yang menajiskan itu yang disebut dari konteks atasnya apa, Bang? Cuci tangan kan, Bang? Saya tidak menampik tadi. Nah, tapi ini tidak. Sekarang ku tanya sama kamu, Bang, biar dapat poinnya, Bang. Apakah di sini dikatakan bahwa potong Nora memang dungu banget loh. Leomar, kalau nggak bisa apa, turunkan aja saya sama Bang Tarigan. Apakah di konteks ini dikatakan bahwa B2 itu dihalalkan, Bang? Tentu saja kalau dikatakan begini, Bang. Ya, adat istiadat orang Yahudi salah satunya adalah kenapa kamu tidak mencuci tangan ketika kamu mau makan? Karena tangan ini najis. Memegang barang-barang yang najis mungkin. Begitu loh, Bang. Gak ada konteksnya di sini B2 boleh dimakan. B2 secara spesifik tidak, tapi coba perhatikan pelan-pelan ya. Perhatikan, saya baca pelan-pelan. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Bahkan ini Yesus sudah berbicara kepada orang banyak. Kalau tadi Yesus berbicara tentang kepada murid-muridnya, Yesus melanjutkannya dengan berbicara kepada orang banyak. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu, B2 itu segala sesuatu enggak? Segala sesuatu. Konteksnya di atas itu membilangkan tentang makanan haram, Bang. Saya tidak menampilkan itu tadi, bahwa itu. Nah, begini, Bang. Abang ini membuat segala sesuatu itu berarti semua konsep berbentuk makanan. Sementara Yesus sendiri tidak makan B2, Bang. Ya, jelas sebagai orang Yahudi dia tidak makan B2. Nah, sekarang yang ditegur sama orang ahli Taurat dengan orang Farisi, kenapa murid-muridmu ini pada waktu makan tidak mencuci tangannya? Karena dianggap orang itu tangan itu najis, Bang.
Saya bisa terima. Saya tidak tolak tadi itu. Saya Abang tidak kalau mengatakan. tidak menolak, buktikan sama saya, Yesus itu juga membahas makanan yang diharamkan tiba-tiba dihalalkan. Ini kan jelas. Sebenarnya cukup dengan buka hati saja. Artinya pikiran yang sederhana. Ya, coba dengarkan baik-baik. Bang, kalau begitu oke. Segala sesuatu halal yang dimasukkan ke dalam mulut, kan? Tentu saja yang kita konteks dengan makanan ya. Oke, coba yang ini, Bang. Kalau dibilang segala Silakan. sesuatu ya. Kalau Abang bilang segala sesuatu, sebentar. Iya. Tentu dalam konteks makanan ya. Ya, nah sekarang kita lihat dalam konteks ini, segala sesuatu. Berarti begini, Bang. Nih. Bentar ya. 1 Korintus 6 nomor 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Pertanyaan saya, segala sesuatu halal bagiku, apakah mengawini bocil boleh, Bang? Mengawini emak boleh, Bang? Coba ayatnya di mana tadi? 1 Korintus 6 nomor 12. Ayat berapa? 12. Oke, silakan baca. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, segala sesuatu halal bagiku. Nah, pertanyaan saya, mengawini bocil, mengawini emak, mengawini bapak, mengawini anak sendiri, saudara sendiri, mengawini binatang, halal atau tidak, Bang? Karena segala sesuatu di situ, Bang. Ini segala sesuatu halal bagiku. Nah, itu dalam perjanjian lama jelas soal perkawinan udah diatur itu. Bang, lucu ya, Bang ya. Inilah lucunya Kristen. Kenapa? Dalam perjanjian lama sudah diatur tentang perkawinan. Tapi giliran perjanjian lama diharamkan bagi kamu jangan makan B2, kalian tidak mau mengutip itu. Gini loh, di Kristen ini, di mana hukum tentang perkawinan? Ada Nora di dalam perjanjian lama. Nah, sementara di dalam perjanjian lama jelas ditegaskan, janganlah kamu memakan binatang haram, yaitu salah satunya babi. Kenapa kalian makan? Kenapa pada waktu ditanya soal perkawinan, boleh nggak kamu kawin sama ibumu, Bang? Oh, ada Nora dalam perjanjian lama. Perjanjian lama kau kutip di dalam Imamat 18. Tetapi tentang Imamat 11 jangan makan babi, tidak mau kalian kutip. Loh, itu kan untuk orang Yahudi. Nah, sekarang soal tentang pernikahan, bukankah perjanjian lama juga untuk orang Yahudi? Sudah bisa saya jawab? Bukankah untuk orang Yahudi, Bang? Boleh saya jawab? Iya, saya tanya, bukankah itu untuk orang Yahudi, Bang? Iya. Boleh saya jawab, saya terangkan. Saya bertanya, perjanjian lama, bukankah itu untuk orang Yahudi? Jangan makan babi, soal perkawinan, bukankah itu untuk orang Yahudi, Bang? Betul. Silakan lanjut. Sekarang kenapa kau kutip sementara kau bukan orang Yahudi? Oke, boleh saya jawab? Ya. Oke. Ya, sebenarnya saya hanya ngomong 2-30 detik. Saya yakin ini pasti dipotong lagi. Ya iyalah kalau tidak sesuai, Bang. Saya orangnya pemotong, Bang, kalau tidak sesuai. Oke, nggak apa-apa. Biarkan nanti yang menonton menilai apakah tipe seperti ini layak ditonton. Ya layak lah, Bang. Layak. Ya. Semua penjelasan saya itu jelas, Bang. Ya, begini. Kalian mengutip ketika kalian butuh. Saya begini, Mas saya. Kalian tidak butuh, kalian tidak kutip. Itu Nora silakan jawab apa saja yang Anda pahami. Tapi saya pikir izinkan Bang, juga jelaskan kami dulu, Bang. Kami menjelaskan apa yang kami pahami begitu, Mas saya. Jangan dipotong-potong gitu. Gini, Bang. Tadi kalau di dalam di dalam yang tadi, di dalam Matius berapa tadi yang kau kasih tunjuk itu, sudah lupa aku jadinya. Nah, itu padahal orang Farisi dengan ahli Taurat melihat murid-murid Yesus, beberapa murid Yesus makan tidak mencuci tangan, Bang. Karena adat istiadat orang Yahudi, nenek moyang orang Yahudi, sebelum makan wajib mencuci tangannya, membasuh. Karena apa? Tangan itu dianggap najis, Bang. Karena memegang segala sesuatu. Kan udah saya baca. Nah, makanya dibilang Yesus,
Bukan yang masuk ke dalam mulutmu yang diharamkan, tetapi yang keluar dari mulutmu, yang dari hatimu itulah yang diharamkan. Kenapa Yesus bilang bukan yang masuk ke dalam mulutmu yang diharamkan? Karena apa, Bang? Mereka makan menggunakan tangan. Tangan ini najis. Jadi pada waktu kau ambil makanan tidak kau basuh, otomatis pemikiran orang-orang ahli Taurat dengan orang-orang Farisi itu apa, Bang? Tanganmu yang masih dalam keadaan najis pegang makanan, otomatis makanan itu bernajis. Makanya dikatakan kalau yang namanya najis kan diharamkan masuk ke dalam mulut, Bang. Itu kita tahu, Bang. Makanya Yahudi ada syariat soal syariat agamanya, Islam pun ada syariat-syariat agamanya, Bang. Yang dinajiskan itu tidak boleh dikerjakan, tidak boleh dilakukan. Seperti kalau kayak Islam terkena air liur anjing itu najis, terkena bulu anjing itu najis. Kita wajib menyamaknya. Nah, kalau di dalam Bible kau yang tadi kita baca, Bang, cobalah baik-baik ya, Bang ya. Adat istiadat orang Yahudi, kalau tidak membasuh tangan, ya, itu sebenarnya tidak boleh makan karena tangan ini ada najis. Nah, maksudnya Yesus, apa yang masuk ke dalam mulutmu itu yang bukan diharamkan. Nah, sementara maksudnya orang ahli Taurat dengan orang Farisi, kalau makanan itu sudah terkena tangan najis, otomatis makanan itu najis. Makanya dikatakan yang masuk ke dalam mulutmu itu tidak diharamkan. Bukan berarti B2 dihalalkan oleh Yesus. Karena Yesus sendiri tidak makan B2. Gitu loh, Bang. Abang pahamilah konteksnya. Masa udah saya baca tadi dari awal panjang lebar. Perikopnya aja adat istiadat dan perintah Allah. Di situ mereka menegur beberapa murid Yesus kenapa tidak membasuh tangan ketika makan. Simple loh sebenarnya. Makanya dikatakan Yesus, apa yang masuk ke dalam mulutmu bukan yang diharamkan. Maksudnya bukan segala makanan jadi dihalalkan. Makanan yang dipegang oleh orang itu kalau tidak dibasuh tangannya menjadi najis. Gitu loh. Kok susah kali sih paham orang Kristen ya? Silakan Bang El. Oke, terima kasih. Kalau dikasih kesempatan teman-teman, saya tidak tahu apakah nanti saya akhirnya di-kick atau seperti apa, tapi jelas sekali saya mungkin hanya diberikan 30 detik pasti dipotong. Biasanya begitu. Semoga ini diberikan waktu panjang lebar. Kalau diberikan, ya puji Tuhan. Kalau tidak pun, ini hak Anda, ini room Anda. Ya, saya mendengar dari awal pemaparan, bahkan saya tidak ada kata potongan. Ya, karena saya pikir saya harus lebih tajam mendengar daripada berkata-kata saja. Oke, udah bisa saya jelaskan? Ini kan betul kan? Belum masih 30 detik ini. Ya. Oke. Terima kasih Hitoko. Ya. Jadi begini, saya tahu kenapa kita berbeda hari ini, karena kita berbeda pandangan. Ya, nanti saya akan baca ke substansinya. Saya bisa paham 30 detik dia bilang ya, setengah menit. Saya bisa paham kenapa Anda Islam, karena pandangan Anda seperti itu. Nggak masalah. Ya. Bahkan saya tidak ada keluar kata-kata kotor, tidak ada kata-kata merendahkan. Saya menghargai. Udah saya bilang tadi. Malah curhat bang. Kita lagi diskusi bukan lagi curhat. Ini malah udah 2 orang pula ini. Sebentar lagi 3-4 orang ini. Padahal cukup mendengar saja. Saya pikir tidak mengurangi kehormatan bagi Anda sebenarnya. Ya gini Pak, maksudnya itu jujur loh, menjelaskannya secara jujur aja. Kalau jujur nggak bakal dipotong, kalau nggak jujur pasti akan dipotong gitu loh. Silakan lanjut. Oke, begitu dong. Oke, tadi itu Nora udah mengatakan bahwa ini konteks ini segala macam. Tadi sebenarnya sudah saya jawab. Ya, segala sesuatu artinya tidak menampilkan konteks itu, tetapi Yesus menegaskan selanjutnya bahwa segala sesuatu. Tentu saja ini konteks makanan, kita harus setuju. Oke. Kemudian tadi itu Nora berkata, waktu di buku Perjanjian Lama kalian bilang Perjanjian Baru. Kalau pas kena di sini kalian bilang Perjanjian Lama. Jelas sekali bahwa memang itu Nora tidak paham Taurat dalam konteks kekristenan.
Seandainya Anda paham, itu sangat gampang. Taurat dalam kekristenan itu, hukum Taurat itu dibagi dari 3. Ada hukum seremoni, ada hukum sipil, ada hukum norma. Ya. Jadi, Habis waktu, Bang. Habis waktu. Oke. Saya lagi ya, Bang. Saya lagi habis waktu, Bang. Abang maunya minta 30 jam. Saya kasih 30 jam. Jangan 30 detik. Abang minta 5 menit ku kasih, Bang. Ini stopwatchku benar, Bang. Dari HP langsung, Bang. Saya nggak tipu-tipu, Bang. Udah dihitung mundur, Bang. Abang sirama kali berceramah. Minta 30 detik. Ku kasih kau 30 jam. Asal kuat kau lah di sini, Bang. Ya. Tapi poinnya, intinya ya, Bang. Intinya Yesus tidak mengatakan apa yang sudah diperintahkan di dalam perjanjian lama tiba-tiba dihalalkan dia. Tidak. Makanya Yesus mengatakan apa? Hukum Taurat selagi dunia ini belum runtuh, Bang, ya, 1 iota titik pun tidak akan hukum Taurat itu ditiadakan. Hukum Taurat aja masih berlaku, Bang. Masih berlaku bagi orang Yahudi sekarang ini. Kau 30 detik? Nah, aku jelaskan. Enggak, kau yang minta 30 detik, ya benar ya, Bang, ya? Hei, saya nggak curang 30 detik katanya. Bang, gimana? Mau tambah 1 menit? 2 menit? Gimana? Saya kasih waktu. Hah? Jangan bilang 30. Inilah ya. Berbohong dalam segala hal. Dia bilang katanya 30 detik. Giliran ku matikan stopwatchnya, dia tidak terima. Kan begitu. Gimana, Bang? Buka mute-nya, Bang. Silakan, Bang. Jangan merajuk lah, Bang. Aduh, astagfirullah. Naiklah yang lain, ya Allah. Kita jangan ada turunkan. Saya tadi bilang tidak akan saya turunkan kau, Bang. Ya. Kau minta 30 detik, aku pakai stopwatch. Gitu loh. Coba minta 5 menit, aku biarkan. Kenapa yang dibawa nih penyembah-penyembah Edis ini? Anak lo mendengarkan lo, mulut kau diam dulu, Nora. Pengemis lagi ngumpul. Astagfirullah. Banyak hoten ya di sini ya. Tapi coba yang mana, Bang? Yang mau naik? Aku nggak aku perhatikan. Inilah. Mudah-mudahan bisa membantu lah. Ini siapa? Raja nih. Dari tadi dia minta naik kan? Ya, Raja. 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 Ya. Halo, Bang, ada penyalipan di sana, Bang. Aduh, Bang. Bang, selesaikan dulu penyalipan di sana, Bang. Kalau udah selesai baru Abang ngomong, Bang. Aduh. Ya. Yang naik Kristen dulu lah ya. Kita naik Kristen ya. Bun, turunkan aja dulu, Bun. Saya, Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Nation. Ya. Ya, agama apa, Bang? Nora. Ketawamu yang sekarang melebar dan menghinakan Tuhan Yesus nanti akan diam dan bungkam. Yang bungkam itu Tuhan kau di kayu salib. Kau ketawa, Nora ketawa, nggak ada yang lucu. Iya, gini loh. Dia mengatakan Tuhan Yesus akan membungkam saya. Nah, sekarang yang mati di 3 hari di kayu salib itu terbungkam nggak dia? Nggak ada. Bang El bilang minta waktu 30 detik. Nggak ada. Lu aja yang botol. Yang Bang El bilang Oke, saya kasih waktu 1 menit, jelaskan. Nggak ada Bang El minta waktu, Nora. Oh, jadi dia minta apa? Yang Bang El bilang pasti 30 detik pasti dipotong. Ya lu ngomongnya nggak berhenti-berhenti.
Gimana orang mau Kasih jelasin? waktu 30 waktu dia ngomong selama 30 detik. Ya, Adakah saya ada. potong? Adakah saya potong? Waktu 30 detik saya jalankan stopwatch saya, adakah saya potong? Nggak ada Mati kan? dia nggak minta waktu 30 Nggak ada detik. kan? Omongan apa lu aja ngomong sampai Nggak ada, saya bermenit-menit. potong. Tetapi penjabarannya terlalu panjang kali lebar kali tinggi yang nggak dapat poinnya. Lebih panjang kamu lah ngomongnya, nggak ada Nah, dia. sekarang kau aja yang jelaskan Nasion. Cepat Nation. Ya, orang lebih jelas deh Bang El lah. Oh, Lu kau nggak kan pinter dia. ya? Oh, kau nggak Itu pinter? pinter. Nggak pinter? Nggak pinter, Oh, enggak. nggak pinter ya lah. Turunlah kau. Modal apa nanti pula congor anjing pula kau di sini. Aku nggak gini loh. Kalau bagi yang tidak pinter jangan naik lah. Kayak Bang El itu lumayan lah pinternya. Lumayan. Pintar apa? Pintar ngibul. Bagi yang nggak pinter, saya himbau jangan naik. Nanti soalnya roh anjing kalian langsung luap-luap. Ngeri saya. Saya nggak bisa, Bang Grace, saya tidak bisa berdiskusi sama roh anjing, Bang. Takut saya roh mereka itu, kanjingan mereka akan keluar gitu, Bang. Takut saya kanjingan mereka langsung keluar, Bang. Nah itu, karena begini, Bang. Anjing kita makin lempar menggonggong kan, Bang? Nah, ini kita bilang suruh diam, tidak mau diam, menggonggong terus. Ini, Bang, ini pusing aku, Bang. Jadi kita naikkan yang nggak ada roh anjingnya, tolong ya, adik-adikku, abang-abangku, tante, om, ya. Kalau naik jangan keluarkan roh anjing dulu, kita baik-baik di sini ya. Ayo Momot, Bang MJ, kok bekerja lah Bang MJ. Lu Momot, Hawariun, lu Momot Hawariun. Jangan hujat Lagi roh. pilih-pilih Bunda mana yang muslim sama oten. Aku buka-buka ininya apa? Profilnya. Ininya. Kalau ada gambar guguk berarti itu. Iya, kalau ada gambar guguk berarti itu Bunda. Jangan hujat roh, nanti jantung ibu nggak berdetak. Oh, jangan hujat roh. Yang membawa Tuhan kamu ke padang gurun adalah roh kan? Roh iblis kan? Black, halo Black. Memang betul bahasa tadi nangis. Bang Black. Kartolo. Nama Kartolo. Jumadi. Ayo, yang moderator di bawah naikkan lagi lah. Ayo. Oke, halo Bang Kartolo. Halo. Bang Kartolo. Oke teman-teman, tap dulu. Oh, di follow teman-teman kita yang di atas, di follow mereka karena mereka juga sebagai host akan dibantu ya. Silakan. Bang Kartolo, halo. Oke, berhala. Oke, Bang Daeng. Halo, Bang Daeng. Turun. Mana Bang Daeng? Nah, ini kayaknya ini. Mudah-mudahan ini. Bang Palang. Halo Palang. Palang merah. Nih. Beneran Bang Palang nggak terima di MJ. Nggak terima dia loh. Oh iya. Oh. Nah, kalau itu Bunda kalau masuk room kan dia buka itu guk gitu suaranya. Makanya saya cari. Aduh, Palang portal. Ya Andi Baso. Waryu naikkan orang Waryu. Raja, gimana Raja? Halo Raja. Penyalipan nggak selesai. Turun sih Hel. Halo Raja. Halo, ya halo. Ya. Bang, kok abang masih ada penyalipan bang? Nggak selesai penyalipan kita bang. Kok Nora ketawamu bebas banget ya? Loh, Puas setiap banget manusia ketawamu. bebas berekspresi bang, menurut undang-undang bang. Oh, Kau pun jadi menyembah kalian doang manusia yang pun bebas gitu. bebasnya kau bang. Pargoi pun kau goyang-goyang pun bebasnya kau bang. Jangan kau kan? Ah. Kebebasan milik sebagian ya. Bang, Iya. kau ketawa ada nggak kularang kau bang? Beginilah cara kalian ya sebagai yang mayoritas ya. Loh, saya tanya, kau ketawa ada nggak yang larang?
Inilah kualitas Nora. Nah, inilah saya bilang Loh, kan Bang jadi- Greg, keluar roh anjing kan? Nora. Keluar roh anjing. Inilah kualitasmu. Mereka aja bebas loh, Bun. Boleh bunuh Tuhannya kok. Muslim cuma ketawa. Gimana sih? Assalamualaikum. Keluar. Meronta-ronta anjingnya. Ya gini loh Bang. Orang ketawa saja dia panas. Kayak gini anjing. Coba kalau saya tidak kenal anjing, saya ketawa. Aku di punggungnya. Kayak gini lah nih. Kenapa kau dek? Udah bilang, kalau naik jangan diikuti roh anjingmu. Ya dek ya. Gak Coba. boleh dek. Oke dek. Oke dah, itulah Iya, kualitasmu. Bun. Cukup sampai di situ. Lah kualitas kalian loh. Kalian bunuh Tuhanmu boleh kok. Kita ketawa nggak boleh. Gimana sih, Bang? Bang. Bang, penyalipan di tempatmu bang. Kenapa kok bang? Yang lain dulu disapa apa? Oke, Bang Andi, halo Bang Andi. Bang Andi. Halo Bang Andi. Bang Andi, Bang Andi. Bukan mute-nya, Bang. Enggak bisa dilihat. Saya minta sekali lagi, Kristen kalau naik silakan diskusi santun, roh anjingnya ditinggalkan dulu ya. Halo Yan, Bang Yan. Halo. Bukan mute-nya, Bang. Bang Yan. Naik Halo. lagi si Ermin. Apa lagi dek? Mau ku tanya dek? Ermin? Begini Bunda, ini kan saya masih Suaramu kecil loh dek. Kencangkan. tes. Oke. Udah. Mantap. Begini Bunda, saya kan ini kan lagi bingung dengan identitas agama ini Bunda, agamaku. Kau Kristen Ya kan? apa dek? Bapak non Muslim, mama Muslim gitu. Jadi Nah, ini saya sementara cari-cari identitas, mau menentukan KTP-mu? KTP ya, karena kebetulan dibuat di kampung mama ya itu Islam. Jadi kamu sholat? Masih bingung nih Bunda. Enggak, kamu sholat enggak? Mama dengan bapakmu udah pisah? Iya, Oh udah pisah, jadi kau ikut mama? tinggal sama nenek sih. Enggak sama mama? Nenek bagian mama. Oh jadi apa? Kamu Islam berarti ya? Ya gitu, Sholat cuma enggak? ya ikut-ikutan saja sih. Tahu nggak makna sholat? Sholat itu kan ya menyembah kepada Tuhan. Siapa Tuhanmu? Ya itu dia. Apa? Masih bingung kadang. Tapi jarang sholat, jarang juga, enggak juga ke gereja, enggak juga sholat. Cuma pengen tahu saja, mau cari esensi ketuhanan itu. Nah, Esensi ketuhanan. Sejak kapan di Islam ada esensi? Tuhan enggak punya esensi ya Bun? Nah, sejak kapan di dalam Islam itu kita belajar esensi? Oh, Esensi itu apa dek? Ya esensi itu apa? hal yang nyata. Bagaimana? Hal yang nyata Bunda. Barakallahu fikum, berkasih. Hal yang nyata, sesuatu yang nyata, yang benar ada. Kamu esensi kamu apa dek? Sebagai manusia.
Jadi apa yang mau kau pelajari dari esensi Tuhan? Ya karena masih bingung sih cuma saya kalau melihat dari apa Yang kamu hasil tahu diskusi Tuhan di dalam Islam bagaimana? Kelihatan ada tidak? ya tidak ada Tuhan, tidak ada sih yang nggak bisa dilihat maksudnya Oh, nggak bisa dilihat. ya. Jadi kalau di dalam Kristen Tuhannya kelihatan. Iya. Kamu Ada pengen di Tuhan yang kelihatan apa tidak? Menurut kamu aja deh. Menurut kamu, jangan menurut agama dulu. Menurut kamu. kalau saya ya ini karena saya yakin itu kan matahari itu kan diciptakan oleh Tuhan ya kan. Mm-mm. Nah, sedangkan saya melihat ciptaannya saja, wah enggak bisa lah Bunda. Sakit Nah, mata kalau melihatnya tuh, apalagi itu dengan kan berarti udah ini. sedikit mulai sehat pemikiranmu, Dek. Nah, yang sekarang yang kakak tanya, kamu inginnya Tuhan kamu kelihatan atau tidak? Itu aja dulu. Ya itu seperti yang saya bilang itu kayaknya enggak bisa kayaknya dilihat sang pencipta ini kayaknya. Tidak mungkin kan? Ya enggak mungkin lah Mustahil. karena Mustahil bagi manusia dia kan? ya Bun. Mustahil bagi manusia untuk melihat Tuhan. Itu dulu poinnya. Ya betul sih Bun. Karena kamu memandang matahari saja, yang kamu mandang itu bukan sinarnya, Dek. Iya. Yang kamu pandang itu bukan cahaya, tapi bias sinarnya yang kamu pandang. Karena kalau kau bisa memandang langsung matahari, tak sanggup kau. Iya, betul Bunda. Nah, jadi begini deh. Barakallahu fikum, Masya Allah. Kalau kamu katakan kamu masih bingung, kalau Bang Khodirob, ini ada yang dubbing. Kalau kamu katakan kalau kamu masih bingung, apa yang kamu bingungkan? Kalau kamu katakan kalau kamu masih, oh si Ermins ya, Ermins kamu noise ya? Oh enggak, hostnya. Kalau kamu katakan kamu masih bingung, apa yang kamu bingungkan? Makanya saya tanya, kamu pengen Tuhan kamu kelihatan atau tidak? Jangankan kamu melihat Tuhan, melihat ciptaan Tuhan saja kamu nggak bisa. Salah satunya contoh apa? Matahari. Barakallah Bang. Barakallah. Barakallahu fikum. Tak selalu barakallahu fikum. Bang Gre, noise Bang Gre. Kenapa doubling? Matahari nggak bisa kamu lihat. Jangankan 1 menit, setengah detik aja kamu lihat, sudah kamu picingkan matamu begini. Angin nggak bisa kau lihat deh, tapi bisa kau rasakan. Kan betul? Iya kan? Akal tidak bisa kau lihat deh, tetapi bisa kau gunakan. Nah, Allah menciptakan makhluknya, binatang dengan manusia, diberikan otak. Cuman pembedaan binatang dengan manusia, yaitu binatang tidak punya akal. Manusia punya akal. Nah, manusia punya akal, itu untuk digunakan, difungsikan, bukan berarti untuk dilihat. Sama seperti Allah. Allah kalian menginginkan kalau ada, bagaimana mungkin dia bisa ada, kau bisa jangkau dengan matamu, matahari saja tidak bisa kau lihat. Angin saja tidak bisa kau lihat. Bagaimana bentuk angin? Tapi bisa kau rasakan. Nah, seperti itu. Jadi, di Islam itu menggunakan logika dulu, Dek. Menggunakan akal dulu, Dek. Baru beriman. Nah, ya nah. Jadi, ini dulu. Kalau di dalam kekristenan, Tuhan kan katanya bisa menjadi manusia. Kalau kita katakan Tuhan bisa menjadi segala sesuatu, berarti di dalam ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un bagaimana? Makanya dikatakan Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Karena Tuhan itu bukan makhluk. Sekecil sebesar apapun makhluk itu tidak bisa disamai dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan makhluk. Kalau saran kakak dek, begini ya.
di dalam Al-Quran, Allah itu menciptakan neraka, menempatkan orang-orang yang kafir, orang-orang yang menyekutukan Allah, itu kekal di neraka jahanam. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, itu tidak akan menempati jannah Allah. Maksudnya apa? Selagi apapun besar dosa perbuatan kamu, selagi kamu tidak syirik, kamu tidak menyekutukan Allah, kamu tidak menyembah Tuhan selain daripada Allah, setidaknya kau tidak akan kekal di neraka. Kekal, ingat ya. Karena begini deh, oh berarti kalau saya berbuat zina, udah, saya tidak akan mendapatkan konsekuensinya, saya tidak akan mendapatkan hukumannya. Karena apa? Saya kan juga percaya Allah itu adalah Tuhan saya. Nabi Muhammad, oh bukan begitu deh. Kamu bayangkan, kamu lihat di dalam lemari pakaianmu. Apakah di dalam lemari pakaianmu ibumu menaruh pakaian kotor di dalam lemari pakaianmu? Tidak. Pasti ibumu mengambil pakaian kotormu, mencuci sampai bersih, baru menyetrikanya, baru memasukkan ke dalam lemari pakaianmu. Seperti itu juga. Setiap manusia yang melanggar perintah Allah, selagi dia tidak syirik, tidak menyekutukan Allah, Allah akan apa? Allah akan mengampuninya, tetapi dia akan mendapatkan konsekuensinya. Dia akan apa? Dia akan dibersihkan dulu. Ketika kamu sudah suci, sudah terbebas dari dosa-dosamu, ketika kamu berbuat dosa di dunia, Allah akan menempatkan kamu di jannah Allah. Makanya ini yang saya tahu ya, tapi maaf nanti di cross check. Yang namanya neraka ada 7 tingkatan, yang namanya surga juga ada tingkatan. Tapi setidaknya ada di tanah saja, di luar pagar surga saja sudah senang kita ini. Begitu loh. Paham ya Ermins ya? Ya Ermin? Iya Bunda, iya Bunda. Ya, jadi kamu ingat zuhur, berwudu, sholat kamu minta ampun kepada Allah. Karena apa? Allah memerintahkan untuk sujud agar mengingat Dia. Dengan sujud kita mengingat Allah. Iya Bunda. Terus Bunda, kalau ini Bunda, hubungan kita sama keluarga kita yang di sebelah itu kayak gimana kira-kira itu Bunda ya? Ya, diperbolehkan kita untuk seperti kayak kalau berniaga pun juga boleh, untuk bersilaturahim juga boleh, tetapi jangan jadikan orang-orang Yahudi dengan Nasrani itu sebagai teman karibmu, teman dekatmu, itu tidak boleh. Sebagai pemimpinmu, itu tidak boleh. Pemimpinmu itu orang-orang yang memang harus mengikuti syariat-syariat Islam. Kita boleh berteman, tidak ada larangan. Tetapi jangan mengikuti bagaimana tata cara ibadah mereka, bagaimana model-model mereka, jangan diikuti. Jangan menjadikan mereka tuh sahabat karibmu. Sudah dekat kali kalian curhat, enggak boleh. Sebenarnya tidak boleh. Karena sesungguhnya mereka ini orang-orang yang apa? Orang-orang yang munafik juga. Gitu loh. Makanya kaum pemimpin kita mana boleh beragama apa? Kristen. Karena apa? Kristen nggak ada syariat. Nggak ada syariat deh. Gitu. Kalau bapakmu masih Kristen, ya tetap kamu harus menghormati bapakmu walaupun beda akidah kalian. Tetap itu orang tua kandungmu. Jangan melawan kepada orang tuamu. Tetapi ketika dia sudah memerintahkan kamu seperti yang dilarang oleh syariat Islam, kamu boleh menentangnya. Contoh, kalau dia larang kamu jangan sholat atau kamu diberi makanan-makanan yang haram, jangan kamu ikuti. Presiden di dalam Islam nggak boleh, presiden di dalam Indonesia nggak boleh. Islam intinya tidak boleh memilih pemimpin yang kafir. Makanya khalifah di Jazirah Arab sana mana ada yang apa kafir. Ya. Itulah juga Bunda, karena ini kan saya berpikir juga ya, apa deh? Namanya manusia hidup di dunia ini kan harus punya aturan kan Bunda. Kalau enggak ada aturan, Suaramu kecil deh. tes cek. Ya. Ya, ini kan Bun, saya pikir juga kan secara logika kan,
namanya kita hidup di dunia ini kan harus punya aturan ya kan, punya aturan agar tidak apalah, maksudnya tidak kacau gitu ya kan. Iya, memang agama itu kan artinya tidak kacau. Ya itulah makanya saya lihat Islam ini, wah selalu ini ada aturannya, cara masuk WC gitu ada aturannya, cara pernikahan pun ada aturan, dan semua telah diatur. Makanya gitu, ini satu-satunya nih kurasa yang punya aturan biar ndak kacau hidupku, ya ini saya harus beragama sih, dan ya insya Allah lah. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Iyalah. Islam itu syariat, ketentuan, akidah, di dalamnya semua peraturan, larangan, anjuran, dan kewajiban. Itu di dalam Islam. Mana yang menjadi kewajiban, mana yang disunahkan, mana yang diharamkan, mana yang dilarang. Gitu Bang, gitu Dek. Itu di Islam Dek. Syariat itu yang lengkap itu hanya di Islam Dek. Kristen gak ada syariat. Bahkan mereka tidak mengerti hal goib. Makanya mereka tidak tahu yang namanya siksa kubur. Mereka pikir ya udah mati, percaya sama Yesus akan masuk surga. Enak kali kau pikir hidup ini apa? Bapak kau yang punya. Datang kau berbuat dosa, datang Yesus menebus dosamu. Aman. Topak tangan kau, haleluya, haleluya. Udah aman kau. Mau bunuh kau, mau apa kau. Intinya dosa kami udah ditebus. Mati kau, masuk surga kau. Siapa yang bilang? Terus bagaimana bentuk begini loh Dek. Kayak kita sales ya. Ketika kita menjajakan dagangan kita, pasti kita kan promokan. Oh, ini HP bagus, keluaran Samsung. Kelebihannya ini loh Bu, kelebihannya ini loh Pak. Begini-begini bla 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 bla. Nah, bagaimana saya bisa mau masuk surga Kristen? Apakah ada penjelasan di dalam Kristen bagaimana surganya? Yang ada apa Bang? Coba, perang naga. Naga kau dapati. Pesundal. Kau dapati. Perkawinan. Kau dapati. Itu. Kita akan hidup seperti roh. Ngawur. Kenapa saya bilang ngawur? Cobalah kau bayangkan. Di dalam Kristen tidak boleh ada perceraian. Harus setia sampai mampus. Kau laki kau ya tukang tipu pun ya, tukang pemukul ya, kayak Algojo suka bam kau harus setia sampai mati kau, sampai bonyok gigi kau sudah tidak ada ya, depan kau sudah ompong, bibir kau sudah begini, mata kau sudah picing ya, hidung kau pun sudah rata ini ya, tidak masalah. Karena apa? Karena nanti kalian di surga tidak akan ketemu lagi. Gak akan ketemu. Di mana datanya kalian akan berkumpul bersama saudaramu, bersama mamamu, bapakmu, nenekmu, kakekmu, anakmu. Saya didik anak saya menjadi anak yang soleh dan soleha. Tapi saya didik anak saya menjadi seorang yang hafiz. Tapi di surga nggak akan ketemu. Karena apa? Kita akan kayak roh, gentayangan. Bagaimana mungkin roh itu bisa memuji? Cobalah. Nah ini. Tapi kalau di Islam, keadilan Tuhan. Coba kita lihat ya. Sebagian ibu melahirkan anaknya ada yang cacat mental waktu lahir. Ada yang waktu melahirkan bayinya, tidak lama kemudian bayinya meninggal. Ada yang melahirkan anaknya, bayinya, ketika berumur 15 tahun, bayi itu meninggal. Anak itu meninggal. Terus mana keadilan bagi orang yang ketika dari kecil dia sampai mati dia tidak pernah dia mendapatkan rumah yang mewah, makan yang enak, bahkan minum susu saja dia mungkin sekali sebulan. Mana keadilan Tuhan? Gak ada kan? Nah, di Kristen gak ada. Tapi di Islam apa? Allah menjanjikan kepada hamba dan makhluknya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya akan mendapatkan makanan yang enak dari surga. Makanan enak itu seperti apa? Jangan kau pikir ya, jangan kau pikir ayam panggang di dunia dengan ayam panggang di surga itu sama. Beda bro, beda. Rumah kau itu akan terbuat dari emas. Beda waktu di rumah papan-papan, gubuk, iya kan? Nah, kalau di surga kau nanti akan mendapatkan apa yang tidak kau dapatkan di dunia. Makanya, yang diharamkan di dunia tidak akan diharamkan di surga. Nah itu. Susu di dunia beda dengan susu di surga. Madu di dunia beda dengan madu di surga.
Terus mereka bilang, oh Nora kok nanti suamimu dilayani bidadari-bidadari. Ya, saya juga akan dilayani bidadari-bidadari cantik. Saya di sana tidak akan tua, akan muda. Gak ada tua situ, nenek-nenek gak ada tua. Makanya ada suatu cerita ketika ada nenek-nenek berkata kepada Nabi Muhammad, apakah saya masuk surga? Nabi Muhammad menjawab tidak. Sempat sedih nenek itu. Ya karena apa? Di surga nanti tidak ada nenek-nenek. Semua akan muda, cantik. Seorang istri ketika dia akan berkumpul sama suaminya, bagaimana cantiknya bidadari-bidadari surga, istrinya lebih cantik lagi daripada bidadari. Masya Allah. Iya betul. Beda dengan di Kristen. Yang didapati apa? Perang naga. Menjadi pengantin Tuhannya, menjadi pengantin Tuhannya. Hah? Perang naga, perkawinan anak domba. Jeng 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 jeng. Datanglah para pesundal. Goyang jeng 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 jeng. Ah, kayak gitu. Kayak gitu. Itulah kehadiran Allah bagi umat, bagi makhluknya. Dijanjikan surga. Bagaimana surga yang begitu indahnya di sana tidak didapati oleh manusia yang sekarang ini di sini. Mungkin karena kemiskinannya, Allah menguji kemiskinannya. Allah menguji anaknya ketika anaknya dilahirkan cacat. Tapi nanti di sana ganteng, cantik, ganteng lebih daripada pangeran, cantik lebih daripada bidadari. Perempuan-perempuan tidak perlu lagi skincare kau. Tidak lagi perlu skincare kau. Di sana tidak ada lagi yang beribadah. Menikmati kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Nah itu di sana. Tidak perlu kau lagi beli skincare. Sekarang kau beli skincare. Skincaremu skincare yang murah-murahan kan 150.000. Nah di sana tidak perlu lagi skincare. Ya, beda kalau di Kristen. Perkawinan anak domba Wahyu 19 nomor 7. Ya, terus perang naga Wahyu 12. Perang naga. Nanti saya bingungnya begini Bang Greg. Setahu kita naga menyemburkan api. Udah langsung masuk neraka mereka. Menyemburkan api kan? Nah, jadi ketika perang naga ini, wah, kebakaran lah si bom-bom. Bom-bom saya bayangkan jadi babi guling. Bom-bom saya bayangkan jadi babi guling. Begitu besarnya dia babi guling. Datang si naga, wah, keluarkan lagi, diguling lagi dia. Disantap lah sama kalian. Nah, tengoklah ini kan, Kristen panas semua. Ya kan? Kenapa di sini banyak kalian Kristen ya? Heran saya. Dapat 72 bidadari. Ya iyalah daripada pesundal. Coba Ermis, kutanya dulu sama kau. Kau mau kawin sama bidadari apa pesundal, Dek? Bidadari sih. Bidadari kan? Kalau Kristen lebih suka pesundal, Dek. Yang udah meler-meler, ya kan? Begitu mereka. Begitu mereka. Mereka suka pesundal. Karena dikatakan sesungguhnya pemungut bea cukai dan wanita pesundal akan mendahului kamu masuk kerajaan surga. Sekarang yang kutanya dulu sama kau deh, yang kau tahu. Yesus sekarang berada di mana? Yang kau tahu, Yesus sekarang berada di mana? Suaramu kecil deh. Yesus berada di mana? Di mana, Dek? Di samping Tuhan. Yesus sekarang berada di mana? Bilang nenekku di samping Tuhan. Di sorga kan? Ya, di sorga. Nah, sekarang kata Yesus sesungguhnya pemungut bea cukai dan perempuan pesundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, berarti kalau ada lontu-lontu yang meninggoy, dia duluan masuk surga atau tidak? Kalau menurut tadi yang kakak baca, duluan kan? Iya. Nah, jadi sekarang kira-kira pesundal berkumpul nggak dengan yang duduk di sebelah kanan? Kira-kira ya. Ya kan? Saya nggak ngomong lah. Kan katanya sesungguhnya pemungut bea cukai dan wanita pesundal akan duluan mendahului kamu. Dia duluan loh. Dia bilang begini kan? Begini nih, contoh ya Ermis ya. Dia nih malam-malam kan, waktunya lah dia melonte kan. Pergilah dia. Nah, tiba-tiba pas pulang dia habis melonte sudah dapat 5 laki-laki, dapatlah dia lumayan 2 juta ya kan. Sekali main 500.000, 5 orang dia jadi 2 juta ya kan.
Nah, kan begitulah. Kira-kira ya. 2,5 juta gitu. Pas pulang dia ketabrak nih. Buam, ditabrak lah motornya si Bom Bom. Mobil si Bom Bom. Bom Bom kok bom. Herannya saya, si Bom Bom lewati pula tempat-tempat perempuan pesundal, ya kan? Ditabraknya, jeblang, tabraklah, matilah perempuan itu. Pasti dia duluan masuk surga. Duluan. Cung, naik. Pas dia tengok, ada gon. Padahal perempuan itu waktu ditabrak pakai pakaian seksi. Nampak ininya. Ketemu dia sama Gon. Gon ngapain? Karena aku memang di sini, kau ngapain? Loh kan kau bilang Gon, sesungguhnya pemungut bea cukai dan wanita pesundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Saya kan duluan masuk Gon. Oh iya lupa saya. Akhirnya mereka bersama. Iya. Okelah Bunda. Terima kasih atas pencerahannya Bunda. Mudah-mudahan bisa memantapkan diri lagi nih Bunda. Amin. Iya. Sholat ya Dek. Iya Bunda. Makasih Bunda ya. Sehat-sehat selalu Bunda. Aku turun ya. Mau keluar sih. Oke, terima kasih Bunda semua. Assalamualaikum. Ya. Ya, siapa dulu si Fenty? Kayaknya Fenty udah mengambil. Iya, Kristen ya. Fenty. Hai Fenty. Fenty, halo. Ya, bagaimana Bunda Norak? Ya, Norak. Ya, Bunda Norak. Iya. Bunda. Ya. Kau tuh seorang itu, tapi apa ngomong itu tidak masuk akal. Nah, ini kan. Tidak ada kalau masuk naik sini roh anjingmu jangan dibawa. Iya. Iya deh, roh anjing jangan dibawa deh. Seorang wanita kau itu tidak masuk akal. Kau tuh tidak masuk akal. Hah? Kau tuh seorang wanita tapi ngomongnya nggak masuk akal. Loh. Aku dengar aja aku jijik lihat mukamu. Aduh, aja kincir aja kau. Jangan kau bawa roh anjingmu deh. Waalaikumsalam. Kau ngomong itu tidak masuk di akal. Jadi tidak masuk akal Norak. Nama kamu saja Norak. Norak itu artinya apa? Norak. Namanya Norak. Norak itu artinya apa? Nama Norak itu apa? Artinya Norak apa, itu deh? tidak baik. Kau itu Norak itu seorang tidak baik, ibu ya? harus menunjukkan sifat itu yang baik. Ngomong dengan apa kamu? Seorang Oke. ngomong seperti Saya tunjukkan ini ya, Dek ya. Ini baik nggak yang mengatakan ini, Dek? Ini. Coba kamu tunjukkan yang kamu cerita ada di ayat Alkitab enggak? Yang kamu Ada, tadi ini yang ngomong ini baik nggak? Saya tunjukkan aja nih Dek ya. Saya nanti kau yang menilai Dek ya, adikku sayang. Ya Fenty ya, ini. Ini yang ngomong ini baik nggak? Itu memang Ya. Tidak patut baca Fenty. mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, ini siapa yang ngomong melemparkan kepada anjing? Ngomong anjing ini siapa? Ternyata ini. Baik nggak ini ngomong-ngomong anjing? Bagus nggak? itu di mana kitab apa itu? Di kitab apa itu? Modal Bibel simpan di ketek ini, aduh mama sayangnya. Modal Bibel simpan di ketek ini saja bayar perpuluhan kau. Aduh mama sayangnya, sayang papa berat. Yang mengomongkan anjing ini siapa deh? Ini siapa? Kak, sebut dulu. Yang mengomongkan anjing ini siapa? Siapa nih namanya? Kitab berapa? Matius 15 nomor 26. Matius 15 nomor 26. Matius 15 nomor 26 itu habis. Jangan kamu cuma kutip satu-satu ayat gitu, baca dari 1 sampai selesai. Coba kamu baca. Saya sudah baca. Dari atas. Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Jawab Yesus, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada asu. Nah, sekarang enggak. Poinnya begini. Friend. Poinnya begini. Siapa yang mengatakan ini asu? Siapa yang mengatakan kepada perempuan ini? Dengerin dulu. Itu firman Tuhanmu itu. Dengerin dulu lah.
Dek, Kamu dua jangan norak bawa cari roh sana. anjing. Coba kalian ke Indonesia Jangan Timur bawa lihat roh anjing, agama Dek. di Indonesia Timur ini gimana? Ayo. Toleransi lebih tinggi. Kalian coba ke Indonesia Timur. Jangan bawa lihat. suku, jangan boras, jangan bawa suku, jangan boras, jangan bawa suku, jangan boras. Jangan kau bawa roh anjing, Dek. Anjing kau kalian itu Loh, Kalau Yesus ke mengatakan Timur kepada perempuan itu, nah, nih jawaban perempuan itu ya. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu, katanya. Nah kan, roh anjing kau turun dulu deh, ya. Memang. Aduh. Nora, nanti kamu nangis kalau dilaporkan. Oh sudah, saya sudah dilaporkan. Saya kan pakai data, bro. Apa yang mau kau laporkan orang yang pakai data? Duh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Saya dari tadi dengar siapa itu tadi yang turun itu Bunda. Saya tahu siapa itu. Bilang apa yang dikatakan Bunda itu salah itu. Wah. Itu congor betul itu Bunda. Saya Assalamualaikum. Ya. Roh anjingnya jangan selamat malam. Iya. Silakan dilanjut, Abang. Oke, Kakak Gosan, Kakak Gosan, Bang Iya. Gosan, halo. Mister Halo, Kali ini Bang. dari Halo, tadi di halo. sini loh. Kaliman ini. Mister Kaliman, Islam Kristen. Bang Kaliman, halo. Aduh. Kau Oke, Bang tunggu Hasan. murka dan bala Tuhan Yesus atas pengkhianatan dan pernyataan fitnah terhadap Kristen. Emang Yesus kenal Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fitnah kepada Kristen. Yesus bukan Tuhan. Gosan Kristen ya? Siap Muslim, Bu. Saya pikir Kristen. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Astaga, muka-muka polos begini baru mau. Enggak salam Islam ya? Islam, Bang. Islam, Bang. Udah aku salam tadi, Bang. Oh, udah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak siapa ini? Fitnah Kristen. Pak tahanan. Astagfirullahaladzim. Masa dibilang Selamat. Kristen. Selamat malam. Ini lagi. Oke, sore. Agama apa? Tahanan? Ini saya lagi tahan Bu Nora ini. Agama apa, Bang? Agama apa ya? Aliran kepercayaan. Di KTP-nya apa, Bang? Di KTP-nya itu apa namanya? Salib. Aliran kepercayaan salib. Ya kan kami percaya. Halo, Dek. Ya Kristen lah, Dek. Aliran kepercayaan salib. Malu dia, iya. Ya, silakan tanggapin yang tadi. Nggak tahu saya ini, Bu. Terus kamu mau naik mau ngapain? Mau nanya? Silakan Saya bertanya. melihat Bu Nora aja di sini. Kalau mau bertanya silakan. Nggak bisa bertanya ini. Nggak tahu apa yang ditanyakan. Ya silakan. Kalau Kristen banyak pertanyaan soal Islam. Aku kan nggak pernah masalah ini tuh. Aku mau lihat Bu Nora aja. Jadi nggak mau diskusi? Enggak. Saya mau lihat Bu Nora. Terima kasih. Ya turun. Terima kasih sama-sama. Ya kan yang lain abang. Dia tidak mau diskusi nggak apa-apa. Jangan kita paksa. Ini saya baca ini ya. Serius lah, jangan tertawa terus. Bang Daryono. Aduh, jaringannya ya Allah. Perbaiki dulu jaringannya, mata. Ada Pak Pendeta nih. Halo Pak Pendeta. Naik ketemu lagi kita.
Kangen aku sama Pak Pendeta nih. Udah hampir 2 minggu gak ketemu. Pak Pendeta, nanti naik turun kau ke ingus, Pak. Tapi Pak, janganlah kau buang ingus, Pak. Ada roh Tuhan pula di dalam hidungmu, Pak. Loh. Halo Pak Pendeta. Oke. Nora, selamat siang Nora. Selamat siang Pak Pendeta Yusuf. Pak Pendeta dari mana nih kalau boleh tahu? Pak Yusuf Hia. Ya, pendeta mana Pak? Protestan. Gereja apa Pak? GMII. GMII. Itu aliran karismatik ya? Bukan, Protestan. Oh, beda karismatik ya? Iya. Sama kayak GKPI ya? Iya. Oke. Ini saya memperhatikan Ibu Nora ini sudah menguasai Alkitab. Wah, saya dulu ibu gembala. Tahu dia, saya ibu gembala, ya, ibu gembala yang dari awal hingga akhir. Saya Di mana gembala yang gembala awal di mana? dan yang akhir. Hah? Di mana gembala? Gembala di mana? Saya sekarang kan lagi mengembalakan ternak saya, Bani Anjing. Nggak tahu Bapak. Bapak nggak tahu. Bapak baru tahu ya. Perkenalkan, oke saya perkenalkan, nama saya Nora Boraritona. Saya seorang ibu gembala yang menyesatkan dan suka mengembalakan, bukan untuk domba-domba, karena domba-domba khusus untuk gondrong atau Yesus, tetapi saya mengembalakan Bani Anjing. Oke? Bapak Gitu terima? ya. Gini Nora. Oke. Kenapa Anda hanya membahas-bahas ajaran Kristen terus? Saya sudah puluhan tahun juga jadi gembala, jadi pendeta. Ya saya tidak pernah menjelekan agama lain. Seharusnya kita harus fokus dengan keyakinan kita masing-masing. Sekarang saya tanya Pak Pendeta, dari Matius 15 nomor 26 itu yang mengatakan melemparkannya kepada anjing itu siapa yang mengatakan? Itu harus lihat konteksnya, latar belakangnya. Saya tidak melihat konteks Pak Pendeta. Yang mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Pertanyaan saya, siapa yang mengatakan anjing di dalam Bible kau terhadap perempuan Kanaan? Yesus. Kan lihat konteksnya, Yesus sedang menguji iman orang perempuan Kanaan itu. Siapa perempuan Kanaan itu? Dia itu kan Diujinya nabi. dengan cara bagaimana? Ya, diumpamakan dia itu bahwa dia tidak layak untuk mendapat kesembuhan Saya dari tanya, Yesus. dia diumpamakan kepada apa, Pak Pendeta? Anjing. Sekarang saya tanya, perempuan yang diumpamakan kepada anjing, apakah dia Bani Israel? Bukan. Bukan. Makanya dengar dulu Nora, supaya kamu paham, bahwa Yesus kan para muridnya minta tolong sama dia bahwa ada perempuan yang sedang. Jangan bilang para muridnya, kita baca yuk Pak. Ayo kita buka Matius 15. Bapak Ayo. buka. Oke, Matius 15 ya. Nggak ada yang salah dengan pasal itu. Iya, Bapak bilang katanya Yesus dan muridnya. Sebentar, Pak. Lihat Bapak konteks baca sebelumnya. dong. Sebentar, Bapak baca ya. Saya baca pelan-pelan, ya. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Berarti dia cuek. Nah, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, kepada siapa Pak? Kepada Yesus. Murid-muridnya meminta apa? Suruhlah ia pergi, yang mengikuti kita dengan berteriak. Berarti murid-muridnya ini menyuruh pergi atau menyuruh dekat? Pergilah. Oke, pergi. Menjauh, ya. Ya, terus kita jawab lagi. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Pertanyaan saya, kata hanya, apakah itu artinya khusus, Pak? Ya, memang ayat itu berkata hanya. Artinya Ya. Yesus itu
sedang menguji iman perempuan Tidak, Kanaan jangan itu. ada di sini menguji, Pak. Jangan di Loh, sini nggak menguji. lihat ayat selanjutnya. Iya, sebentar, makanya kita baca baik-baik. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Betul? Sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Iya. Terus apa jawab ibu itu? Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Betul? Iya. Nah, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Pertanyaan saya, imannya orang perempuan Kanaan apakah sama dengan imannya orang Bani Israel? Beda. Beda. Berarti iman siapa yang besar? Dalam konteks itu perempuan Kanaan itu. Oke, maka jadilah kepadamu seperti yang dikehendaki siapa? Engkau kehendaki perempuan itu. Oh, bukan Yesus ya? Iya, kan Yesus kan memuji imannya. Tidak, bukan menguji. Memuji, Pak. besar Bukan imanmu. Menguji. Di sini ada kata menguji. Begini, Pak. Kata puji. Sebentar, Pak. Sebentar. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yang mengatakan seketika itu juga anaknya sembuh itu siapa, Pak? Yesus. Pak, Yesus tidak mengatakan anaknya sembuh, Pak. Di sini bukan tinta merah, Pak. Tinta hitam. Oke, sekarang saya tanya, Pak. Ketika perempuan Kanaan ini datang kepada Yesus, apakah anaknya ikut? Tidak. Nah, jadi dari mana mereka tahu kalau anaknya sudah sembuh, Pak? Saya lihat dulu Alkitabnya ya. Oke, saya pikir Bapak mau lihat anaknya. Saya kira dia melihat, saya lihat dulu anaknya ya. Sembuh atau tidak? Nora. Ya, Pak. Saya pikir Bapak bilang saya lihat dulu anaknya ya. Soalnya anaknya nggak ada Janganlah. lagi, Pak. Enggak, Nora udah pas sebenarnya teologi Nora ini. Cuma itulah kelirunya entah di mana ini. Saya kan ibu gembala, Pak. Teologi saya lebih pintar daripada Bapak. Enggak Bapak, juga. sekarang saya tanya, Bapak sekolah pendeta berapa tahun? Saya udah S2. Oh, Bapak S2, saya sudah es krim, Pak. Bahkan saya es tontong. Jadi kenapa menyesatkan kalau memang paham? Dari awal saya sudah katakan, Pak. Dari Kenapa awal saya mengejek? sudah katakan. Dengar Saya dulu, seorang Nora. ibu gembala yang menyesatkan. Menyesatkan siapa? Saya hanya menyesatkan bani-bani anjing, Pak. Itu salah, itu keliru. Hendak memahami teks Alkitab ini jangan pakai akal budi saja, lihat konteksnya. Oke, Yesus saya ini tunjukkan tujuannya ya. kan menguji iman percaya perempuan Kanaan Ada, Pak, ini. menguji, Pak. Nah, Karena sekarang saya tanya, Pak. Ini Orang tulisan merah Kanaan ini tulisan kan siapa? di luar Israel. Pak, iya. Pak, tulisan merah ini pernyataan Yesus betul tidak? Ini versi mana ini kitab Alkitab ini? Alkitab Sabda, Pak. TB, Pak. TB, iya. Ya. Ah, tulisan merah ini kan tulisan Yesus kan, Pak? Pernyataan Yesus kan? Ayat berapa itu? Aduh. Ayat 28 kalau nggak salah, 28. Maka kata Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Itu masih ucapan Yesus. Ya, ini ucapan Yesus kan? Nah, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, itu kan bukan ucapan Yesus, Pak. Bukan kan? Bukan. Dan Bukan. seketika Nah, itu juga sekarang artinya saya tanya, Pak, perempuan Kanaan itu datang kepada Yesus, dibawa nggak anaknya? dari ayat sebelumnya kan enggak. Enggak. Berarti dari mana penulisnya Matius tahu kalau anaknya itu seketika? Coba, Pak. Coba ya. Dan seketika. Berarti langsung. Betul nggak? Ya. Nah, dari mana Matius tahu tiba-tiba anak itu sembuh sementara anak itu tidak ada di bawah? Dari Ya, mana? secara letterlek nggak ditulis. Ya. Tetapi kan Terus kalau secara letterlek tidak ditulis, bagaimana mungkin ya kalian mengatakan bahwa Yesuslah yang menyembuhkan anak itu karena kepercayaan ibu itu kepada Yesus? kalau ditulis secara mendetail seperti kitab kalian, tebal itu Alkitab kami itu. Bukan Ya begitu, enggak? Pak.
Begini Pak ya. Iyalah. Sebentar pakai Pak. kaki Sebentar, Pak. kanan masuk WC, keluar pakai kaki kiri. Ya, Nggak seperti itu. Nggak apa-apa Pak. Pak begini Pak. Begini Pak ya. Tunggu dulu Pak ya. Ya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Apakah iman yang orang perempuan Kanaan dengan Bani Israel sama?" Kata Pak Pendeta bilang tidak sama. "Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Berarti yang ibu itu kehendaki. "Dan seketika itu juga anaknya sembuh." Nah, Matius tahu dari mana kalau tiba-tiba anaknya yang di ujung sana berapa kilometer itu tiba-tiba sembuh? Maka telepon, "Matius, anaknya sembuh loh." "Oh iya. Oke, akan saya catatkan." Ternyata anaknya sembuh. Apa begitu, Pak? Jadi Nora, setiap orang yang menulis kitab ini sudah diilhamkan oleh Roh Kudus. Ya. Jadi jangan pakai akal sendiri. Ya. Jadi Matius ini kan murid Yesus, dia adalah saksi mata. Oke. Ini jadi setiap orang yang menulis Alkitab, baik Injil, bahkan kitab-kitab lain sudah diilhamkan oleh Tuhan, bukan turun dari sorga, beda. Oke, nggak apa-apa. Ya kan? Nggak apa-apa. Sudah diilhami ya. Diilhami. Jadi nggak semerang di. Sekarang begini, pertanyaannya begini, kalau memang penulisan Bible ini sudah diilhami oleh Roh Kudus, pertanyaan saya begini, Pak. Dari mana penulis itu tahu kalau Bathsheba diintip oleh Daud ketika Bathsheba mandi? Ini larinya kemana? Jawabnya kemana? Katanya penulisannya sudah diilhami. Ya udah. Saya kan bertanya, dari mana? Dengar dulu Nora. Penulisnya tahu Daud mengintip Bathsheba mandi. Itu yang pertama. Itu khotbah saya nanti malam itu. Oh, khotbah di KRT nanti. Pak, saya pengen sekali begini loh Pak. Saya pengen sekali begini. Coba Bapak deh, ya sekali-sekali berkhotbah tuh tentang Yeskel 23, Amsal, ya kan? Iya. Ya. Jadi Nora, terus menurut Nora itu. Sebentar Pak. Ini kan Nora terus ngomong, ada waktu saya ngomong. Biar tuntas. Dari mana? Apakah berarti Roh Kudus mengintip? Oh, tengok Daud diintipnya loh Bathsheba mandi. Iya. Baru bisikin sama penulisnya kan. Hei, Daud mengintip Bathsheba mandi. Baru dicatat. Begitu ya Pak ya? Iya, mungkin secara pribadi Nora seperti itu. Tapi penulisan kitab ini kan memang naskah-naskah dokumen yang sudah terjadi pada waktu yang lampau ya, diilhamkan tuh Roh Kudus kepada penulis supaya peristiwa Daud itu mengambil Bathsheba itu dicatat. Dicatat bahwa memang betul Bathsheba itu diintip. Iya. Oh, terus memang betul. Kan ceritanya bahwa Daud menyuruh prajuritnya mengambil Bathsheba karena dia lihat Bathsheba sedang mandi, dia disuruhnya prajuritnya ambil. Ya saya tahu. Itu penulisnya tahu dari mana? Ya makanya baca teologi Alkitab, Nora. Oke, ya, diilhami oleh Roh Kudus. Nah, jadi sekarang saya tanya, Roh Kudus Roh Kudus ini tahu nggak isi hati Tuhan? Roh Kudus ini siapa menurut Nora? Iya, Roh Kudus ini tahu nggak isi hati Tuhan? Loh, seharusnya Nora tahu siapa Roh Kudus, berarti Nora sudah tahu bahwa dia menyatakan sesuatu dosa kepada dan dituliskan dalam Alkitab itu kan tujuannya ya untuk menyadarkan setiap orang tidak ada yang sempurna. Oke, berarti jadi itulah cerita tentang Daud ini. Ya. Berarti gini, Roh Kudus yang memberitahukan kepada penulisnya, begitu ya? Ya. Oke, jadi kayak Kejadian 8:21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, ia berfirman di dalam hati. Tiba-tiba dituliskan oleh Musa. Berarti Roh Kudus yang membisikkan ya, isi hati Tuhan ya? Ya, semua apa yang tertulis dalam Alkitab ini adalah merupakan perintah Allah, kehendak Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tertulis tanpa seizin Tuhan. Nah, jadi kalau Tuhan berfirman dalam hati, Roh Kudus juga tahu? Ya. Oh, hebat Roh Kudusnya ya. Enggak, Nora harus ini salah, dosa menghina-hina ajaran Kristen. Nora. Roh Kudus ini tahu. Sebentar. Tapi ketika Yesus merasa lapar, mana lebih bagus? Minum kencing onta
Iya, nggak apa-apa minum kencing unta. Tapi ini yang saya heran, di dalam Markus 11 nomor 12, ketika Yesus dengan muridnya merasa lapar, dia mendatangi pohon ara. Kenapa Yesus tidak tahu? Atau Roh Kudus lupa kasih tahu kalau pohon ara itu belum musimnya berbuah? Iya. Jadi apa yang salah? Oh, jadi ketika Tuhan berfirman dalam hati, Roh Kudus kasih tahu. Hebatnya Roh Kudus bisa mendengar firman Tuhan dalam hati. Ketika tertulis Batseba diintip oleh Daud mandi, ternyata Roh Kudusnya yang memberitahu bahwa Daud mengintip Batseba mandi. Berarti Roh Kudusnya tukang ngintip ya, diintip ya. Ketika Lot digauli oleh dua putrinya, berarti Roh Kudusnya mengintip bahwa Lot digauli oleh dua putrinya. Nah, ketika Yesus merasa lapar, dia mendatangi pohon ara. Kenapa Roh Kudus ini lupa ngasih tahu kepada Yesus kalau pohon ara itu belum musimnya berbuah, Pak Pendeta? Iya. Jadi pasal itu seharusnya Nora tahu, pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Ini ada maksud tujuan daripada perikop itu. Pohon ara ini digambarkan seperti orang Israel. Tidak akan berbuah. Itu dikatakan Yesus merasa lapar, Pak Pendeta. Iya betul. Ya, secara manusia dia lapar. Nah, dia lapar, dia datangi pohon ara, betul nggak? Iya. Ngapain dia datangi pohon ara? Ya, sebagai manusia ya wajar dia punya keinginan untuk makan. Ya. Berarti dia berharap pohon ara itu menghasilkan buah biar bisa mereka makan, betul? Iya. Nah, ternyata pohon ara itu berbuah tidak? Tidak. Karena apa, Pak, tidak berbuah? Belum musimnya mungkin. Bukan mungkin, karena tertulis karena belum musimnya, betul? Belum musimnya aku bilang. Iya, bahkan kata Pak Pendeta mungkin. Belum musimnya. Ya jangan ada bilang mungkin. Berarti salah dengar Nora mungkin. Siapa? Dia aja bilang mungkin lagi. Ada Pak Pendeta, Pak Pendeta tadi bilang mungkin. Ada Pak Pendeta. Belum musimnya. Ya, belum musimnya. Nah, sekarang apakah Roh Kudus tidak memberitahu kepada Yesus kalau pohon ara itu belum musimnya berbuah? Begini Nora, jangan terlalu tafsirkan yang aneh-aneh ya. Tujuan daripada perikop itu, Yesus sedang mengajarkan bahwa seperti pohon ara, seperti itulah orang Israel. Mereka bisa dicampakkan kalau tidak berbuah. Pak Pendeta ya, kata Pak Pendeta harus menggunakan akal budi. Benar nggak Pak Pendeta? Iya, tapi kita juga harus pakai iman. Sebentar, ya sedikit. Pak Pendeta, kata Pak Pendeta harus menggunakan akal. Yesus mengajarkan, yang dia ajarkan ketika dia merasa lapar, dia datangi pohon musiman, Pak. Pohon yang buahnya musiman. Salah satu buah musiman yang kita tahu, contoh buah musim mangga, musim durian, musim markisa, musim manggis. Kita tahu rambutan itu adalah buah-buah musiman, Pak. Jadi bagaimana mungkin dia adalah Tuhan tetapi dia tidak tahu kalau buah itu belum musimnya. Cerita konteksnya di situ, Yesus merasa lapar. Nah, terus dia datangi pohon ara itu karena dia lihat pohon ara itu sudah berdaun. Ketika dia dekati pohon ara itu, ternyata pohon ara itu tidak menghasilkan buah. Karena apa? Karena memang belum musimnya. Terus dia marah. Dia kutuk pohon itu. Nah, logika kita ya Pak, ketika Bapak punya pohon... Begini Nora, coba baca dulu ayatnya. Sebentar. Udah lari Nora itu, udah lari. Tidak, sebentar. Saya sudah sering mengkhotbahkan ini. Bapak mengkhotbahkan dengan Bapak tuh menipu jemaat. Saya tidak tahu dari mana saya menipu? Loh, sekarang begini Pak. Begini Nora, salah. Sebentar dulu Pak. Pendapatmu itu. Bagaimana Bapak, sebentar. Bagaimana Bapak... Lari. Tidak, bagaimana Bapak mau mengajarkan pengajaran Yesus yang Yesus tahu sebenarnya pohon yang musiman itu bukan berbuah terus lari kau itu. Nggak lari Pak. Bukan begitu pemahamannya. Makanya pakai hermeneutik Kristen, jangan pakai hermeneutik Muslim. Pak, keliru. Hermeneutik Kristen Pak, itu ujungnya menipu Pak. Nggak ada menipu kami sampai hari ini, Nora. Menipu kalian Pak, penipu kalian. Mana ada menipu?
Kau yang menipu. Kerjanya menipu untuk demi perpuluhan, Pak. Mana ada? Loh, memang nyata. Bapak nggak usah pungkiri lah, Pak. Tak usah lah begitu. Bapak memang nyata menipu. Bapak jelaskan. Kalian ini kenapa Yesus minum tidak tahu kencing kalau Nora otak. itu bermusim, Pak? Nggak ada itu Nora. Itu data-data yang kamu dapat itu keliru itu. Jangan kau framing cerita yang nggak betul. Saya tanya, pohon ara bermusim tidak, Pak Pendeta? Bermusim, tapi jangan lihat dari apa secara harafiah. Tapi kan ayat itu Pak Pendeta open cam lah. Saya masa lucu ya. Pendeta ya berkhotbah dia pasti nunjukkan wajah. Percuma. Enggak, saya hanya menghimbaukan sama Nora jangan terlalu mengejek-ejek ajaran Kristen. Saya tidak mengejek loh, Pak. Udahlah. Bagaimana saya katakan sama tidak kalian itu semua. Pendetanya aja menipu. Apa nih kutipu samamu? Coba. Pak, apa untungnya saya menipu? Kamu telah menyesatkan jemaat-jemaatmu dengan mengatakan satu. Di mana tertulis konteksnya Yesus adalah Tuhan. Terus pakai kayak Zakir Naik juga itu di Batu Malang itu ditolak. Betul. Yang kedua, itu terus ini dari tahun ke tahun. Sebentar, Pak Pendeta. Di mana konteksnya di dalam Bible kamu Yesus mengatakan aku disalibkan untuk menebus dosa manusia. Sebab Pontius Pilatus mengatakan aku tidak menemukan kesalahan dari orang ini. Tetapi orang Yahudi menyerahkan Yesus karena kedengkian mereka. Satu, Yesus dia kedapatan. Salah itu. Kita baca? Mau kita baca? Salah itu. Itu data yang salah itu. Baca aja lah kalau mau baca. Tunjukkan datanya sama saya di mana Yesus disalibkan untuk menebus dosa. Sekarang. Mana? Apa yang kau pahami? Ceritakan aja lah. Pak Pendeta. Begini Nora. Anggap aja saya jemaatmu yang tidak membayar perpuluhan karena saya sudah kesal. Tiap bulan bapak saya bayar perpuluhan terus. Ya kan? Ternyata dibodoh-bodohi. Saya bertanya, di mana Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia? Cincong. Karena salib itu adalah kutukan. Bagi orang Yahudi, salib itu adalah hukuman terkutuk. Siapa yang mengutuk? Elohimmu. Mana? Jadi gitu aja Nora, bertobatlah kau ya. Pak Pendeta. Bertobat udah. Kalau kau tidak menipu, mana ada saya menipu? Inilah kalian ya punya pendeta yang suka menipu ya. Kenapa saya katakan suka menipu? Nah, suka menipu kau kan? Kau tidak ada tertulis Yesus. Menebus dosa dengan cara disebutkan. Menipu kau. Kau jangan menipu Ibu Gembala. Ibu Gembala nggak bisa ditipu, ya, nggak bisa. Ya, kabar, sekelas pendeta kabar. Mana itu Oten di bawah Oten? Yang awam-awam naik dulu. Kau naikkan lah. Capek kali pun aku. Naikkan. Naikkan lah MG. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak minta bantu di follow Kak akun baru kena tombak bangsa Romawi. Oh iya, follow temon ya, follow temon.